Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Jangan melihat sosok kultivator bela diri di kehampaan, mereka sepadat hujan badai yang membeku di langit. Namun nyatanya, masih banyak orang yang memilih menyembunyikan diri dan tidak pernah muncul. Misalnya, kapal perang terapung yang sangat besar berukuran sangat besar sehingga tampak seperti pulau besar yang muncul dari permukaan tanah. Tetapi karena formasi tersembunyinya yang kuat, hampir tidak ada yang menyadarinya. Kalaupun lewat di depannya, formasi tersembunyi itu akan mempengaruhi indera, sehingga tidak ada kelainan yang bisa terdeteksi sama sekali. Dan di dek kapal ini, sebenarnya ada orang-orang dari sekte penjara berdiri di sana. Jutaan anggota sekte penjara, seperti tentara yang siap berangkat, berdiri dengan rapi dan dengan momentum yang luar biasa. Yang di depan ada dua orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah jenderal penjara. Dia menatap tajam ke platform kompetisi, seperti binatang buas yang membalas dendam, mencari mangsanya. Tuan Yunao, tidak perlu melakukan ini. Saya tidak punya niat membalas dendam. Pemuda di sebelah lelaki tua itu berbicara, dan ternyata dia adalah Chen Hui. Berani menyentuhmu secara terbuka dan terbuka, ini sama sekali tidak menghormati sekte kuno kami. Bahkan jika dia menyebabkan awan merah memenuhi langit, dia tidak boleh gegabah. Saya harus mencari penjelasan untuk masalah ini. Orang tua bernama Yunao mengertakkan gigi saat dia berbicara, dan Anda bisa merasakan kejengkelannya hanya dengan mendengarkan nadanya. Yunao ini sangat kuat. Alasan mengapa tokoh besar dari sekte kuno itu berani mundur dengan tenang adalah karena keberadaan Yunao. Pria ini, karena sifatnya yang malas, sudah berkali-kali menolak menjadi komandan penjara. Namun kekuatannya sudah mencapai level Yu Shuai. Di pihak sekte kuno, mereka juga memiliki suara yang lebih kuat. Karena dia mengetahui kekuatan Yunao dan temperamen Tuan Yunao, Chen Hui tahu bahwa jika dia tidak menghalanginya, hari ini mungkin akan berubah menjadi perang saudara di sekte penjara. Tuan Yunao. Chen Hui membalikkan telapak tangannya dan merentangkannya di depan Tuan Yunao. Apa? Tuan Yunao membuka mulutnya sedikit, tampak bingung. Letakkan telapak tanganmu di atas telapak tanganku, kata Chen Hui. Hui, meskipun Yona tidak menyukaimu, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu harus tetap menjadi pria yang jujur. Apa? Pasang itu untuk memberimu kejutan, kata Chen Hui. Melihat ini, Tuan Yunao merasa ragu dan mengangkat telapak tangannya. Tetapi ketika ini terjadi, Tuan Yunao tertegun pada awalnya, dan kemudian tersenyum bahagia. Nak, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Jika aku membiarkannya menjadi liar, akan selalu ada saatnya dia menderita. Chen Hui menunjukkan senyum bangga, tetapi kata-kata ini disampaikan secara diam-diam. Dia tidak tahu apakah ada orang di belakangnya yang berada di sekte kuno tetapi masih di sekte baru. Guru Yunao juga segera memahami apa yang dimaksud Chen Hui, dan diam-diam bertanya, Nak, izinkan saya mengatakan saja, dengan bakatmu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu lemah sekarang karena kamu telah melangkah ke alam dewa sejati. Jadi Tuan Yunan, apakah Anda masih berpikir bahwa Baili Zilin benar-benar dapat menyebabkan fenomena awan merah memenuhi langit? Tanya Chen Hui. Kami tidak membicarakan hal ini. Ada banyak saksi hari itu, kata Lord Yunao. Bagaimanapun, saya tidak percaya, kecuali dia memicu fenomena awan merah lagi di depan saya. Namun saat ini penonton menjadi riuh. Ternyata tempat kompetisi telah berubah. Kekuatan penghalang yang menutupi mulai menghilang. Saya melihat sesosok tubuh kecil berdiri di tengah panggung kompetisi besar. Namun ketika semua orang memusatkan perhatiannya, hampir tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Bagaimanapun, citra Baili Zilin tampaknya memiliki sikap jenius tingkat monster. Saya, Baili Zilin, atas nama sekte penjara, menyambut Anda semua datang dari jauh untuk menyaksikan pertarungan saya dengan Chu Feng. Baili Zilin dengan sopan mengangkat tinjunya dan memberi hormat kepada semua orang di sekitarnya. Langkah ini mengejutkan semua orang. Sekte penjara yang terkenal kejam sebenarnya tahu etiket. Tapi setelah tenang, Baili Zilin melihat sekeliling lagi. Hanya saja waktunya telah tiba. Saya tidak tahu apakah Chu Feng tidak berani muncul,
atau dia tidak berani datang sama sekali. Singkatnya, saya, Bailey Zilin, berdiri di sini seperti yang dijanjikan, tetapi itu tergantung pada Chu Feng apakah saya dapat mencegah para senior menjadi sia-sia. Implikasinya tergantung apakah Chu Feng berani datang. Ya, waktunya telah tiba. Di mana Chu Feng? Kamu benar-benar tidak berani datang. Perkataan Bailey Zilin menyesatkan banyak orang, dan mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak berani menantang. Bah, apa-apaan ini, kamu benar-benar tidak ingin memamerkan wajahmu. Jika Chu Feng tidak datang, dia tidak akan repot-repot berbicara denganmu, tetapi dia sebenarnya memberi label pada orang lain bahwa dia tidak datang, berani. Chen Hui mengutuk. Hui, kamu sepertinya sangat optimis dengan Chu Feng. Mendengar ini, Yun Ao menatap Chen Hui. Chu Feng, aku telah melihatnya. Kekuatannya pada saat itu masih sangat terbatas, tetapi di puncak 9 surga dia sudah bangga dengan semua pahlawan. Dia telah membuat kemajuan pesat. Saya kira dia seharusnya hampir menjadi seorang pahlawan sejati. Tuhan sekarang. Dengan penampilannya di puncak 9 surga, di manakah Bailey Zilin memiliki keberanian untuk mengalahkan Chu Feng? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa di dunia seni bela diri yang luas ini, dia adalah satu-satunya jenius dan jenius lainnya hanyalah kubis? Oh, karena aku pernah melihatnya sebelumnya, menurutmu siapa yang lebih baik jika melawan Chu Feng? Tanya Yun Ao. Meskipun aku mengagumi Chu Feng, jika kamu melawanku, aku pasti akan menjadi lebih baik. Mengenai hal ini, Chen Hui menunjukkan keyakinannya. Haha, benar. Yun Ao sangat puas. Meskipun Bailey Zilin menyebabkan penampakan awan merah memenuhi langit, suara di dalam sekte penjara semakin keras sekarang. Namun mereka, orang-orang sekte kuno, masih optimis terhadap Chen Hui. Saat keduanya sedang mengobrol singkat, lautan manusia yang luas telah meledak sepenuhnya. Bagaimanapun, waktunya sudah habis, tapi Chu Feng tidak terlihat. Semua orang merasa perjalanan mereka mungkin sia-sia. Saya mengambil risiko datang ke sini hanya untuk menyaksikan sejarah. Sekarang perjalanan saya sia-sia, mau tidak mau saya akan merasa kesal. Kebencian ini pasti akan menimpa Chu Feng. Tiba-tiba, segala macam keluhan bergema, dan beberapa orang bahkan mulai memarahi Chu Feng karena sia-sia dan tidak berani menantangnya. Melihat situasi ini, Bailey Zilin merasa waktunya telah tiba dan mau tidak mau bertanya dengan lantang. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak ada di sini? Mungkinkah semua rumor itu salah dan kamu sebenarnya sama penakutnya seperti tikus? Tujuan utamanya hari ini adalah membuat namanya terkenal. Akan lebih baik jika Chu Feng datang. Dapat dibenarkan baginya untuk mengalahkan Chu Feng saat itu juga. Namun jika Chu Feng tidak datang, hal itu tidak akan berdampak apapun padanya, reputasinya sebagai Bailey Zilin juga akan bergema di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Diam, tutup mulutmu yang bau. Apakah kamu layak melawan saudaraku Chu Feng? Saat ini, sebuah suara bergema dari kerumunan. Meski kerumunan orang berisik, suara pria ini seperti guntur, menenggelamkan semua orang. Justru karena orang inilah dia melontarkan kata-kata makian begitu dia membuka mulutnya, yang tentu saja menarik perhatian semua orang. Untuk sesaat, tidak hanya dunia yang bising menjadi tenang, tetapi banyak mata yang melihat ke arah yang sama. Saya melihat seorang pria mengenakan celana dalam berbunga-bunga, menggaruk-garuk dengan tangannya, itu sangat istimewa. Melihat semua orang, dia tidak peduli dan mengulurkan tangannya. Saya tidak tahu apa yang terpental. Tapi dia meletakkan tangannya di depan hidungnya dan menciumnya, lalu menatap Bailey Zilin. Dengan mata menghina, Zilin memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, kan? Ayahmu Wang Qiang, akan menjadi lawanmu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.